Eksternal CSS adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Iqbal dan di video kali ini kita akan belajar tentang CSS dasar. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materinya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah materi tentang CSS, yaitu belajar dasar CSS agar tampilan website menjadi lebih menarik. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman pada sebuah website. Kedua adalah fungsi dari CSS. Fungsi dari CSS adalah untuk memperindah tampilan sebuah website seperti mengatur warna background, jenis font, warna tulisan, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis CSS. CSS memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada yang namanya inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang dituliskan di dalam file HTML atau langsung ditulis dalam tag HTML tersebut dan hanya berpengaruh pada tag tersebut. Dan yang kedua, ada internal CSS. Internal CSS dituliskan di bagian header file HTML dan ini bisa berpengaruh pada semua tag di halaman tersebut. Dan yang ketiga, ada external CSS. External CSS adalah kode CSS yang diletakkan di luar dokumen HTML sebagai file .css. Dan ini bisa berpengaruh pada setiap halaman yang terhubung dengan file CSS tersebut. Dan kita akan masuk ke contoh. Yang pertama, contoh penggunaan inline CSS. Misalkan kita mempunyai tag H1, lalu kita buat sebuah atribut style, lalu kita isi atribut style tersebut dengan properti dan value. Contohnya, di sini ada properti font size dan dengan value-nya 30 pixel dan properti color dengan value-nya aqua. Lanjut untuk contoh yang kedua yaitu internal CSS. Nah, untuk internal CSS contohnya seperti ini. Kita menulisnya di bagian header pada HTML, di dalam tag head pada HTML dengan kita menggunakan tag style seperti pada gambar. Nah, contohnya kita ingin mengubah style pada H1. Nah, kita select dulu elemennya, misalkan H1, lalu kita bikin dulu kurung kurawal, lalu kita isi properti dan value-nya. Seperti di contoh, kita punya font size 20 pixel dan color red. Dan yang terakhir, untuk contoh dari external CSS. Nah, untuk contoh dari external CSS ini penulisannya hampir mirip dengan internal CSS, namun kita ini membuat file baru, misalkan style.css, lalu kita linkkan file CSS tersebut ke halaman HTML-nya. Dan untuk cara penggunaan linknya atau cara menghubungkan external CSS-nya, kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan itu saja untuk materi video kali ini. Terima kasih dan see you in the next video.